Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi minggu lalu. Yang pertama ada material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Material-material konstruksi inovatif berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam dunia konstruksi yang semakin menentu keberlanjutan dan efisiensi, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis material inovatif dalam konstruksi. Yang pertama ada beton self-healing. Adalah beton yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan retakan-retakan kecil yang terjadi di permukaannya. Hal ini dicapai dengan menambahkan bahan-bahan seperti mikroorganisme atau bakteri, ataupun kapsul pengisi yang mengandung senyawa kimia yang akan aktif ketika beton mengalami kerusakan atau retakan. Yang kedua, ada ini merupakan salah satu keuntungannya, yaitu memperpanjang umur beton, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan, lalu meningkatkan durabilitas dan ketahanan struktural. Lalu tantangannya apa sih pada beton self-healing itu? Yang pertama, biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan beton biasa. Yang kedua, keterbatasan efektivitas dalam mengatasi retakan besar. Lalu jenis material yang kedua yaitu material bambu, yang dikenal sebagai material yang ringan dan kuat. Ini mulai digunakan dalam konstruksi sebagai alternatif bahan struktural, terutama di negara berkembang. Bambu memiliki sifat mekanik yang sangat baik dan bisa digunakan untuk rangka bangunan, dinding, bahkan lantai. Lalu apa keuntungannya? Yang pertama, keberlanjutan karena bambu tumbuh cepat dan mudah diperbaharui. Yang kedua, kekuatan yang sangat baik per unit beratnya. Yang terakhir, mudah untuk diproses dan didapatkan dengan biaya yang rendah. Tantangannya, yang pertama, ketahanan terhadap serangan hama atau pembusukan. Yang kedua, keterbatasan penggunaan pada iklim tertentu. Dan yang ketiga, material smart atau smart material. Nah, untuk jenis material yang ketiga yaitu material smart. Adalah bahan yang dapat merespons perubahan lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan tekanan. Contohnya termasuk kaca fotokromik yang dapat mengatur tingkat ketransparansi sesuai dengan cahaya yang masuk, atau material yang dapat berubah bentuk tergantung pada suhu. Untuk keuntungannya sendiri yaitu untuk menambah efisiensi energi dalam bangunan, meningkatkan kenyamanan penghuninya dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan cuaca. Tantangannya, biaya yang relatif mahal, teknologi masih dalam tahap pengembangan, dan belum sepenuhnya diterima di industri konstruksi. Lalu selanjutnya ada pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi. Yang pertama ada ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Material seperti beton self-healing atau beton ringan dapat memperpanjang umur bangunan dan mengurangi frekuensi pemeliharaan, meningkatkan mutu struktural dalam jangka yang panjang. Yang kedua, efisiensi energi. Material seperti beton transparan dan smart material dapat meningkatkan efisiensi energi bangunan, mengurangi penggunaan energi untuk pemanasan atau pendinginan, dan memberikan kenyamanan termal yang lebih baik kepada penghuninya. Lalu yang ketiga ada pengurangan dampak lingkungan. Yaitu material daur ulang dan bambu memiliki dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan dibandingkan material konvensional yang tidak hanya berfokus pada mutu struktural, tetapi juga pada mutu lingkungan hidup yang lebih baik. Yang keempat, ada pengurangan biaya pemeliharaan. Material dengan ketahanan lebih tinggi seperti beton self-healing atau material komposit mengurangi kebutuhan untuk perawatan dan pemeliharaannya, yang pada akhirnya meningkatkan mutu jangka panjang bangunan tersebut. Lalu selanjutnya ada tantangan dan kendala penggunaan material inovatif. Yang pertama ada di biaya produksi. Banyak material inovatif seperti beton self-healing atau smart material memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan material konvensional. Ini dapat menjadi penghalang utama dalam penerapannya, terutama pada proyek dengan anggaran yang terbatas. Lalu yang kedua ada standar dan regulasi. Beberapa material baru mungkin belum sepenuhnya diatur dalam standar atau regulasi bangunan yang ada. Hal ini dapat menyulitkan implementasinya.
terutama dalam proyek-proyek besar yang memerlukan kapasitas hukum. Yang ketiga, ada kesadaran dan pengetahuan. Banyak profesional konstruksi yang belum bisa dalam menggunakan material inovatif, sehingga pelatihan atau edukasi tambahan diperlukan agar mereka bisa memahami cara penggunaannya dengan baik dan tepat. Selanjutnya ada studi kasus dan aplikasinya. Yang pertama ada proyek bangunan yang berkelanjutan. Penerapan beton daur ulang dan material ramah lingkungan dalam proyek bangunan hijau atau green building di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa telah meningkatkan standar mutu keberlanjutan dalam industri konstruksi. Yang kedua, penggunaan bambu di Asia. Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, bambu mulai digunakan dalam konstruksi rumah tinggal yang ramah lingkungan dan terjangkau. Bambu memberikan solusi murah dengan kualitas yang sangat baik untuk struktur yang ringan. Selanjutnya ada value engineering atau VA. Merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan, atau kinerja. VA sering digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya ada prinsip utama dari VA itu sendiri. Yang pertama ada fokus pada fungsi. VA menitik beratkan pada analisis fungsi setiap elemen atau komponen. Misalnya, apakah elemen tertentu diperlukan atau bisa digantikan dengan yang lebih efisien. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitasnya. Ini melalui pendekatan dapat mencari solusi yang lebih hemat dari biaya, tetapi tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas bahannya tersebut. Yang ketiga, ada kolaborasi antar tim. VA melibatkan tim multidisiplin untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih inovatif. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.